Shalom Ibu Bapak, sahabat Terang Hidup yang saya cintai, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Ya, sangat baik, dan apapun terjadi dia selalu baik buat kita. Kita akan belajar satu tema penting hari ini, ialah jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Saya baca dari satu ayat saja dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan saya bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada dua poin di ayat ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Matius. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, siapa orang yang membawa damai? Nah, orang yang sudah mengalami damai itu dengan Yesus secara personal. Jadi ketika seorang itu berjumpa Yesus, pada titik itu dia diterima sebagai anak-anak Allah. Pada titik dia berjumpa dengan Yesus, itulah dia kemudian diselamatkan. Pada saat dia membuka hati dan percaya Yesus, pada saat Roh Kudus masuk dalam hidupnya dan dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, di mana Roh Allah hadir di sana, dan disitulah letak kebahagiaan kita. Happiness sejati ada di sana. Jadi ketika orang itu percaya Yesus, maka dia memiliki damai. Bukan karena faktor-faktor eksternal seperti uang, kedudukan, jabatan, popularitas, kekayaan materi, uang, deposito, ketenaran, dan lain sebagainya. Kita bahagia juga, senang juga kalau dikasih Tuhan seperti itu. Tapi di situ bukanlah letaknya, atau persoalan kita bukan, dasarnya kita bukan di situ. Perjumpaan kita dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, perjumpaan kita dengan Allah di dalam Yesus dalam sejarah. Ketika kita membuka hati dan terima Yesus, di titik itulah damai sejahtera kita dapatkan. Makanya Paulus tidak heran menulis kepada jemaat Tuhan Efesus 2:14 dikatakan, dialah damai sejahtera kita. Jadi Yesus pusat, Yesus sumber, dasar dari damai, di mana kita diperdamaikan dengan Allah oleh darah dan salib Kristus. Jadi poin pertama adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Mengapa? Karena mereka menebar kebaikan buat sesama. Nanti saya bahas lebih jauh. Tetapi siapa orang yang membawa damai? Adalah orang yang sudah mengalami damai ketika dia berjumpa dengan Yesus. Itu poin yang pertama dan yang sangat mendasar. Hal yang kedua, ayat ini mengatakan bahwa karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa mereka itu? Orang yang membawa damai tadi. Yang diperdamaikan dengan Allah, dia menghadirkan damai. Ya, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saya sebagai seorang konselor terbiasa untuk melakukan asesmen orang yang depresi, yang stres. Ya, kita menggunakan berbagai instrumen asesmen. Kita mau asesmen orang dari sudut bakat minat, kita pakai misalnya MBTI misalnya. Ya, Myers-Briggs punya tes inventory test untuk melihat bakat minat orang. Ya, kita memakai berbagai asesmen untuk menilai apakah orang itu stres, depresi, apakah orang yang lebih introvert, ekstrovert, apakah orang ini lebih orang yang punya feeling banyak atau mungkin thinking lebih banyak. Nah, bagi saya seorang konselor profesional, asesmen itu hal yang menjadi bangkalan hari-hari. Nah, lalu ketika kita mulai melihat ada indikator di sini bahwa mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ayat ini merelasikan sebutan anak-anak Allah. Kalau kita asesmen, siapa anak-anak Allah itu, Pak Tony? Maka ayat ini bilang mereka yang menghadirkan damai. Nah, kalau begitu, mari kita ukur diri kita. Baik di lingkungan pertemanan kita, apakah itu di pergaulan atau di sekolah, atau di kampus, atau di tengah-tengah keluarga. Adakah seorang ayah, seorang pemimpin keluarga menghadirkan damai bagi istri dan bagi anak-anak? Ini pertanyaannya. Apakah saya hadir, komunikasi saya, bahasa saya, sikap saya, keputusan saya, cara saya bicara, cara saya memutuskan sesuatu yang penting dalam pernikahan atau rumah tangga, baik dalam relasi saya kepada istri saya atau sebaliknya, atau saya kepada anak-anak saya atau sebaliknya, itu menggambarkan apakah saya membawa damai. Alkitab katakan bahwa mereka disebut anak-anak Allah. Nah, salah satu indikator kalau kita harus asesmen orang itu disebut anak-anak Allah ialah apakah hidup kita membawa damai. Sebagai pendeta, apakah sebagai gembala dalam jemaat, ada banyak konflik di jemaat, A, B, C, kadang-kadang juga dengan hamba Tuhannya. Nah, bagaimana kita membawa damai di situ?
Dan tengah-tengah bangsa ketika banyak sekali ekstremis sekarang. Banyak sekali kelompok-kelompok yang dengan ideologinya yang aneh ingin mencoba untuk merongrong NKRI. Orang-orang yang radikalisme dengan faham-faham yang bertentangan dengan dasar-dasar negara ingin melakukan banyak sekali provokasi, perpecahan, mengeritik sana, mengeritik sini, bikin kacau sana, demo sini, berjilid-jilid, nggak ada habis-habisnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah kita menebar damai? Atau kita ikut-ikutan di sana? Pro kepada pemimpin ini, sudah tahu pemimpin itu jelek. Sudah tahu dia melakukan banyak sekali isu-isu yang sifatnya memecah belah. Orang yang menggunakan politik identitas untuk menang. Kita malah dukung dan berkata bahwa dia calon pemimpin. Ini kan berbahaya. Nah, kata-kata kita tidak mendatangkan damai. Diksi kita, narasi kita, wajah kita, postur kita, gestur kita tidak sedang mendeskripsikan bahwa kita pembawa damai, malah memunculkan polemik dan perpecahan. Nah, yang kedua ialah bagaimana kita dikatakan oleh ayat ini adalah orang-orang yang menebar damai yang kemudian disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah indikatornya di ayat ini adalah mereka yang menebar damai. Apakah di tengah-tengah bangsa sedang membangun kita membawa damai? Apakah di tengah keluarga, gereja, atau dalam pertemanan di sekolah, kampus dan sebagainya? Apakah saya membawa damai sehingga saya disebut sebagai anak-anak Allah? Hal yang ketiga adalah mengapa membawa damai ini sangat penting? Karena kita memberkati lingkungan di mana kita berada. Apakah keluarga? Ketika suami atau ayah membawa damai, atau ibu atau istri di tengah-tengah keluarga, maka kita menebar berkat di keluarga itu. Ketika kita sebagai gembala jemaat atau majelis atau mungkin jemaat membawa damai, mengerikan damai Kristus, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah Yesus, maka kita membawa berkat bagi lingkungan atau jemaat itu. Kalau kita sebagai pemimpin bangsa, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, di tengah-tengah narasi kita, khotbah-khotbah kita, ceramah-ceramah agama kita, membawa damai, maka kita sedang melepaskan berkat bagi bangsa ini. Pemerintah sedang berjuang melawan dampak negatif dari COVID-19. Iya, baik variasi COVID-nya, baik itu deltanya, baik omikronnya. Delta itu sangat berat dan di gelombang kedua itu sangat mengerikan. Dan begitu banyak anggaran sudah tersalurkan ke sana. Ada begitu banyak tantangan dihadapi. Nah, kalau kita tidak membawa damai, betapa beratnya pemerintah ini. Kita bukan mendukung pemerintah, malah kita menghambat. Kita melakukan provokasi di sana dan tidak benar, sama sekali tidak benar. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal demikian. Kalau kita katakan bahwa kita harus mendukung pemerintah, tidak boleh merongrong. Kita bahkan harus mendoakan pemerintah, mendoakan Jokowi sebagai presiden yang berjuang, presiden sederhana yang tidak punya ambisi apapun kecuali kerja untuk membangun bangsa. Saya lihat kemarin waktu Lebaran, perjalanan ke Jawa sudah sangat tertolong karena tol-tol yang dibangun oleh beliau itu menolong perjalanan saudara-saudara kita yang pergi mudik ya ke Jawa. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh bernarasi yang bersifat memecah belah bangsa, yang menciptakan polemik, yang menciptakan kekerasan, hate speech, yang menebar kebencian, buang kebencian, buang iri hati, buang sesuatu yang bersifat provokatif, sesuatu yang bersifat intimidatif, sesuatu yang bisa memecah bangsa ini, sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, aura negatif itu terbaca, aura provokatif terbaca dari bahasa kita, diksi kita, narasi kita, retorika kita terbaca. Nah, berhenti, karena bangsa ini membutuhkan dukungan. Bangsa kita butuhkan kerjasama. Mari kita seluruh komponen anak-anak bangsa, tidak peduli Anda Kristen, tidak peduli Anda Islam, tidak peduli Anda Buddha, tidak peduli Anda Konghucu, tidak peduli Anda kepercayaan, kita harus bersatu padu sebagai anak-anak bangsa untuk memberkati bangsa kita. Kita bekerja sama bahu-membahu untuk kebaikan kita semua, kemajuan kita semua. Jangan berpecah lalu kita menjadi hancur dan orang lain di luar tertawa. Ingat bahwa membawa damai penting. Karena ketika kita membawa damai, apakah di keluarga, gereja, masyarakat, bangsa ini, kita membuka berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bahkan bagi bangsa tercinta kita, Indonesia.
Hal yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa salah satu aspek daripada berkat bagi bangsa adalah membawa damai itu ialah dalam hal ekonomi. Kalau bangsa ini berpecah, habislah kita. Kalau bangsa ini gontok-gontokan, celakalah kita. Kalau bangsa ini banyak penebar fitnah dan kemudian terjadi konflik, ya horizontal, sebagai samana bangsa kita tercabik-cabik. Padahal Pancasila kita sudah menyatukan. Sila ketiga mengatakan persatuan. Ya, persatuan. Nah, persatuan sangat penting. Kita punya filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda-beda, ras, suku, agama, keyakinan, latar belakang, status sosial. Kita berbeda warna kulit, tapi toh kita satu sebagai satu bangsa yang merdeka, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Para pejuang, para leluhur kita, para founding father, mereka telah berjuang berdarah-darah, melahirkan sebuah kemerdekaan, mengantar kita pada kemerdekaan. Kita bertanggung jawab pada generasi setelah kita. Warisan apa yang kita berikan buat mereka? Kalau kita tidak membawa damai, ingat, pembukaan daripada Undang-Undang Dasar 45 adalah bahwa perdamaian adalah hal yang hakiki. Kebebasan adalah hak yang paling substansi. Itulah sebabnya penjajahan, diskriminasi, pelecehan sosial apapun, baik berlatar belakang agama, keyakinan, suku, ras, itu dilarang di negeri ini yang disebut dengan SARA. Dilarang. Karena ini kan memecah. Ketika kita menebar damai, kita bisa merangkul, kita bisa bertemu dengan siapapun. Sebagai anak bangsa kita bisa bekerja sama. Kita menangkal justru gerakan dari luar yang ingin memecah belah bangsa kita, radikalisme seperti ISIS, HTI, dan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Dan kita harus betul-betul belajar untuk membangun kebersamaan dan meninggalkan semua ego sektarian kita. Kenapa? Karena bangsa ini membutuhkan partisipasi kita semua. Bayangkan kalau kita terus berpecah, terus gontok-gontokan, demo terus, bagaimana polisi mau bekerja dengan baik, dana negara habis untuk hal-hal seperti itu. Tidak efektif, tidak produktif. Dan bagaimana Jokowi harus membangun bangsa ini? Bangsa lain maju, bangsa lain berkembang, ekonomi stabil, sementara kita diganggu-ganggu, dirongrong-rongrong untuk hal-hal yang tidak penting dan sama sekali membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, salah satu trilogi pembangunan dari Soeharto yang saya kira ini penting ialah stabilitas politik yang mantap. Artinya kalau bangsa ini stabil, kita bisa membangun. Kalau bangsa ini stabil, kita kuat. Kalau bangsa ini stabil, kita bisa menangkal segala macam isu termasuk radikalisme dari luar yang hanya ingin memecah bangsa ini. Dan mari kita menebar damai supaya kita bisa memberkati baik politik, ekonomi, sosial, budaya, kebersamaan sebagai anak bangsa. Mari kita rajut tanpa membedakan latar belakang kita. Karena bagaimanapun juga kitalah anak sah dari negeri ini. Kitalah pemilik sah dari negeri ini. Kita anak kandung dari negeri ini, bukan anak tiri, apalagi anak adopsi. Tidak, kita semua sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan damai bagi negeri kita tercinta. Damai itu mahal dan jangan sampai damai itu menjadi hilang. Kita terjajah bukan oleh orang luar saja, tapi kebodohan kita menjajah kita dan bahkan menyeret kita pada jurang kehancuran. Saya ingin menutup renungan saya yang mengatakan begini. Yesus berkata bahwa berbagailah orang yang membawa damai. Satu kebahagiaan bagi saya, satu kebahagiaan bagi Anda, satu kebahagiaan bagi kita semua, Anda dan saya, untuk memberikan damai dimanapun kita berada. Di sekolah, di kampus, di masyarakat, di keluarga, di gereja, bagi bangsa ini. Kita berbahagia kalau kita menebar damai. Kalau kita menebar damai berarti kita membuka pintu berkat. Pertanyaan saya, siapa yang membawa damai? Kita semua. Tapi dalam Yesus dikatakan, orang-orang yang membawa damai, mereka lah disebut anak-anak Allah. Karena Allah membawa perdamaian, mendamaikan kita dengan dirinya. Lalu kita menjadi juru damai bagi orang-orang di luar sana yang bertikai karena egoisme dan kepentingan diri, karena kekanak-kanakan dan kurang harga diri. Lalu mereka berdebat, mereka konflik, lalu mereka terjadi perpecahan. Dan kalau itu benar, kita sama-sama rusak, sama-sama kita mundur, sama-sama kita celaka, sama-sama kita rugi, sama-sama kita tidak maju, dan akhirnya sama-sama kita rusak dan memalukan. Terus memberkati dan shalom. Amin.